Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah Nur Asyifa. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas materi terkait analisis laporan keuangan bagian analisis aktivitas investasi. Check it out. Analisis aktivitas investasi. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kas dan setara kas. Yang kedua piutang usaha. Yang ketiga biaya dibayar di muka. Dan juga ada persediaan. Aset lancar ini merupakan aset yang diharapkan dapat dijual, dikumpulkan atau digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Yang pertama ada kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang, koin, dan jumlah setoran di rekening bank, rekening giro, dan beberapa rekening tabungan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Contohnya, surat utang negara jangka pendek dan reksadana pasar uang. Setara kas sering berfungsi sebagai repositori atau penyimpanan sementara atas kelebihan kas. Kas dan setara kas mencerminkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Nilai yang tinggi menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan kesiapan menghadapi peluang atau krisis. Analisis kas dan setara kas harus mempertimbangkan sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas, dan kas setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi. Berikutnya piutang usaha. Piutang adalah jumlah yang harus dibayar perusahaan yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau peminjaman uang. Analisis piutang ini penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling terkait. Analisis untuk memeriksa ketertagihan atau kolektibilitas mencakup A. Membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. B. Menghitung dan menyelidiki tren periode rata-rata kolektibilitas piutang dibandingkan dengan syarat kredit pelanggan untuk industri yang bersangkutan. Selanjutnya, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima. Analisis biaya dibayar di muka, biasanya biaya dibayar di muka dikelompokkan dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan yang jika tidak ada akan membutuhkan penggunaan aset lancar lain. Selanjutnya, persediaan. Penetapan biaya persediaan dapat dilakukan dengan metode FIFO, LIFO, atau average cost, yang masing-masing berdampak berbeda terhadap laba, neraca, dan arus kas. Misalnya, FIFO cenderung menghasilkan laba kotor lebih tinggi, tetapi beban pajak juga meningkat saat harga naik. Sedangkan LIFO mencerminkan biaya terkini dalam HPP, namun membuat nilai persediaan akhir terlihat rendah di neraca. Selain itu, penilaian persediaan mengikuti prinsip lower of cost of market atau LOCOM, di mana nilai persediaan dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai pasar, tergantung mana yang lebih rendah, untuk mencerminkan potensi kerugian jika harga pasar menurun. Selanjutnya, aset jangka panjang. Aset jangka panjang ini terbagi menjadi 1. Kapitalisasi, alokasi, dan juga penurunan nilai. Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi untuk lebih dari 1 periode.
Proses akuntansi jangka panjang mencakup 3 aktivitas terpisah, yaitu yang tadi saya sebutkan, ada kapitalisasi, alokasi, dan juga penurunan nilai. Kapitalisasi ini merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Alokasi merupakan proses pembebanan biaya tangguhan secara periodik sepanjang satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan. Penurunan nilai merupakan proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca. Yang pertama, kapitalisasi. Kapitalisasi ini mencatat pengeluaran sebagai aset dalam neraca, terutama untuk aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Namun, kapitalisasi atas aset tak berwujud seperti penelitian dan pengembangan, iklan, dan upah seringkali tidak diizinkan karena sulitnya mengukur manfaat ekonomi masa depan dan masa manfaatnya secara andal. Biaya pengembangan perangkat lunak dibedakan menurut tujuannya. Biaya untuk penggunaan internal dikapitalisasi setelah tahap pengembangan tertentu, sedangkan biaya untuk dijual hanya dikapitalisasi setelah mencapai fasibilitas teknologi. Selanjutnya, alokasi biaya. Alokasi ini dikenal sebagai penyusutan untuk aset tetap, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Proses ini tidak mencerminkan penilaian nilai wajar aset, tetapi hanya pengaitan biaya dengan manfaat. 3 faktor penting dalam alokasi adalah masa manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Karena ketiganya bersifat estimatif, keputusan manajemen sangat mempengaruhi hasil pelaporan keuangan, dan analisis harus memperhatikan perubahan estimasi ini. Selanjutnya, penurunan nilai aset. Meskipun menurunkan nilai aset diperbolehkan, menaikkannya kembali tidak diizinkan menurut prinsip konservatisme. Penurunan nilai menciptakan distorsi, yaitu menurunkan laba bersih secara signifikan dalam jangka pendek, meskipun bisa meningkatkan akurasi nilai aset di neraca. Selanjutnya, aset tetap dan sumber daya alam. Aset tetap dan sumber daya alam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menilai properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, menilai sumber daya alam. Dan yang ketiga, penyusutan. Aset ini diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan bukan untuk dijual pada aktivitas usaha biasa. Nilai atau potensi akan berkurang karena digunakan, dan aset biasanya merupakan aset operasi yang terbesar. Yang pertama, nilai properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan dinilai berdasarkan prinsip biaya historis, yaitu mencatat aset sebesar harga belinya, termasuk semua biaya yang diperlukan agar aset siap digunakan, seperti biaya angkut, pemasangan, dan pajak. Penilaian ini penting untuk mencerminkan pengeluaran aktual perusahaan dalam memperoleh dan menyiapkan aset. Selanjutnya, menilai sumber daya alam. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah dengan biaya pencarian, eksplorasi, dan pengembangan. Juga seringkali terdapat biaya yang cukup tinggi untuk menemukan sumber daya yang dikapitalisasi dalam neraca. Dan biaya ini langsung dibebankan saat sumber daya tersebut dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual.
Perusahaan biasanya mengalokasi biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cadangan yang tersedia. Proses alokasi ini disebut depresi. Selanjutnya, penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi biaya aset tetap seperti bangunan dan peralatan selama masa manfaatnya. Tujuannya adalah untuk mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan selama masa penggunaannya. Tanah tidak disusutkan karena dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Penyusutan memungkinkan perusahaan mengukur laba dengan lebih akurat. Selanjutnya, aset tak berwujud yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada amortisasi aset tak berwujud dan juga aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Yang pertama, amortisasi aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasikan, biaya ini selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset seni. Jangka waktu masa manfaat tergantung dari jenis aset tak berwujud dan juga kondisi permintaan, situasi kompetitif, dan hukum, kontrak, aturan, atau bisnis lainnya. Selanjutnya, aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang diciptakan secara internal. Pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan saat terjadinya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam segi materi maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.